Bapak Ibu kita telah menyaksikan penerimaan PI baru dan pelantikan kenaikan jenjang, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau Bapak Pendeta Kodok Budiono. Kiranya firman Tuhan akan menuntun kita dan mengarahkan kita agar di hari-hari akan datang Tuhan akan menambahkan kapasitas yang semakin besar di dalam pelayanan kita. Setelah itu nanti kita juga akan mendoakan bagi Bapak Ibu Penani Injil yang menerima kenaikan jenjang dari pendeta muda ke pendeta penuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gatot. Terima kasih. Shalom. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan menolong kita. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu telah Kau hadiri acara kami ini dan Kau berkati, dan terutama kami telah mendoakan kepada kasih-kasih kami yang masuk dalam pelayan Injil dan juga naik jenjangnya. Kami mohon Tuhan akan pakai mereka dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menolong supaya firman Tuhan akan menolong kami mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan saat yang teduh ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua berkata amin. Saya percaya bahwa kita semua pernah mimpi. Ada yang belum pernah mimpi? Apakah ada mimpi yang begitu terkesan dalam diri saudara? Ada macam-macam ya mimpi begitu terkesan. Kemarin saya buat memberkati anak dari mantan jemaat kami di Bali dulu. Mereka akhirnya pindah ke Surabaya karena mewarisi usaha papahnya dari jemaat yang dewasa ini, yaitu ternak ayam. Ayamnya itu 500.000. Jadi usaha besar. Saya pernah lihat lahannya itu berapa hektar, masih lagi dia kambing dan sebagainya. Lalu dia cerita, lagi menunggu pemberkatan, Pak, kemarin dulu saya itu mimpi, dan ternyata mimpinya itu firasat buruk gitu. Dan akhirnya betul, akhirnya dia kehilangan sesuatu yang sangat besar. Saya juga nggak mau percaya pada mimpi, tapi akhirnya gitu. Nah sekarang Pak, menariknya, saya ini sekarang punya mimpi baru, tapi saya belum ngerti mimpi saya ini. Jadi menurut Pak Gatot, mimpi ini apa gitu Pak? Saya perlu sekolah STT mimpi kan, supaya saya bisa menakdirkan mimpi itu. Tapi belum pernah gitu ya. Untungnya setelah begitu lalu ada tamu-tamu, jadi akhirnya terselimut, jadi akhirnya nggak jadi ngomong mengenai mimpi lagi, udah konsentrasi pemberkatan ya. Tapi nanti kalau saya ketemu lagi, saya ditagih, saya juga nggak tahu mau mimpi apa. Nah, tapi saya pikir-pikir ya, kadang-kadang Tuhan itu juga memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk melalui mimpi. Ada di antara saudara yang pernah begini, saya mau tidur, jadi karena itu saya nanti mau mimpi begini gitu. Kadang-kadang ada kerinduan, aduh mimpi begini, tapi ternyata mimpinya beda. Ya. Tapi saya percaya bahwa ada kalanya Tuhan tuh mau menunjukkan kepada kita satu kehendaknya Dia, rencananya Dia melalui mimpi gitu. Benar ya? Nah, tapi ada mimpi yang paling penting kalau menurut saya. Itu adalah mimpi atau impiannya Allah bagi kita. Impiannya Allah bagi kita itu penting sekali. Ya, kadang dulu ada anak siapa kecil yang nyanyi, cita-citaku. Yosua ya? Yosua. Benar, Yosua kan? Yosua. Ya. Susah. Jadi presiden itu susah. Yosua atau susah, tapi bukan bahan buat bahasa saya. Tapi saya buat tanya ya. Jadi gini, nggak ada door prize dalam untuk ini. Ya, jadi cita-cita nih. Lalu kemudian saya mau jadi dokter, saya mau jadi apa? Anak-anak kadang-kadang dilatih untuk
ditanyai apa maumu gitu. Tapi yang penting sebenarnya bukan apa maumu, apa maunya yang membuat kita gitu. Mestinya gitu kan. Jadi karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saudara sudah tahu lah, mewujudkan impian Allah dalam hidup kita. Karena itu penting. Saya itu kan percaya bahwa mimbar ini dulu dibuat oleh orang, betul kan? Waktu dia membuat mimbar ini, bayangannya dia pada waktu dia membuat, kira-kira dia akan bayangkan, oh nanti itu akan dipakai untuk khotbah seorang dengan pakai jas gitu, yang orangnya tampan. Bayangannya dia, gitu, saya sedang tidak ngomong saya, karena saya sepertinya menganggap saya sedang ngomong saya, bukan? Saya nggak terlalu tampan, karena pintar gitu, terus duda gitu. Waduh, pikir, lalu kemudian akan dipakai untuk mimpin pujian gitu. Nah, saudara ini didesain, diciptakan, dibuat oleh pembuatnya dengan impian untuk itu gitu. Saya bertanya saudara, bisakah, ini soal bisakah ini saya pakai untuk jualan mie instan? Bisa. Bisakah ini saya pakai untuk taruh pakaian kotor? Terakhir, bisakah ini saya pakai untuk naruh kotoran sapi? Tapi apa akibatnya pada waktu saya lakukan yang ketiga itu? Terus yang membuatnya datang. Apa? Marah. Yang jawab marah itu suka marah, ya. Lalu yang lain mulai ragu-ragu jawabnya. Jengkel. Terus apa lagi? Loh, ini apa saudara atau saya? Oke, terima kasih banget. Jadi reaksinya macam-macam, betul kan? Pokoknya nggak senang gitu ya, walau perlu. Itu masih kurang, Dahlia. Kalau perlu, kamu nggak tahu sampai saya doa pengesakan buat ini dipakai untuk taruh kotoran sapi. Waktu saya bayangkan begitu, lalu saya mulai bawa dalam hidup saya, lalu saya mulai pikir, nah siapa yang membuat saya? Tuhan. Kalau gitu pertanyaan terpenting dalam hidup saya adalah, Tuhan, waktu Engkau membuat saya dulu, apa sih impian? Ya, supaya saya bisa mewujudkan impian itu. Nah, saya percaya saudara, prinsip yang saya baru ngomong ini perlu kita ajarkan kepada semua orang yang kita layani. Perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Jawaban pertama, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Karena Dia yang menciptakan. Bukan saya yang diciptakan ini harus memutuskan. Bukan saya yang harus menciptakan. Yang diciptakan ini yang harus menentukan. Yang menentukan adalah pencipta saya, adalah penebus saya. Mestinya begitu. Dan kalau itu jadi, Tuhan paling puas kalau seandainya apa yang diimpikan pada waktu Dia menciptakan kita, pada waktu Dia menebus kita, akhirnya kita jadi persis seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang namanya Yusuf, sudah terkenal. Klik belajar dari Yusuf. Ya. Sudah tahu Yusuf kan? Yusuf bukan bapaknya Maria, bapaknya Yesus. Yusuf yang di Perjanjian Lama, anaknya Yakub, si penipu itu. Ya, itu Yusuf itu luar biasa. Apakah saudara tahu kalau membaca Alkitab bahwa Yusuf pada waktu dia masih muda, dia baru umur 30 tahun. 30 tahun, mohon maaf, di antara kita yang kumpul di sini, siapa yang umurnya 30 tahun ke bawah, tolong angkat tangan. Saya sangat tertarik dengan orang itu. Tolong gini, angkat tangan yang tinggi-tinggi, masih muda kok angkat tangannya. Yang di belakang-belakang sana sudah 70 tahun ya. Ya, terima kasih Lex. 30 tahun ke bawah. Wow, terima kasih. Yang pas 30 tahun jawab. Ada nggak? Nggak ada. 31 ada? 31. Gaya nih. 31, 29 ada.
Oke, terima kasih. Tolong berdiri. 29. Seumur ini, selalu lihat semua. Namanya siapa Bang? Iwan. Makasih Iwan. Jadi kira-kira 1 tahun lagi seumurnya dia, Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Nah kelihatannya seperti biasa. Tapi kalau saudara nggak ngerti konteksnya waktu itu, nggak tahu hebatnya. Hebatnya, waktu itu Mesir sedang menjadi negara superpower di dunia, seperti Amerika Serikat sekarang. Berarti dia punya pengaruh seluruh dunia. Semua tergantung kepada negara tersebut. Itu Mesir. Universitas terkenal di sana, dan universitas itu mempengaruhi seluruh dunia. Lalu Yusuf menjadi Perdana Menteri. Apa artinya Perdana Menteri? Perdana Menteri itu adalah kepala pemerintahan. Nah, orang Indonesia suka tidak bisa membedakan antara apa sih Perdana Menteri, apa sih Presiden. Kalau seandainya ada Presiden, Perdana Menteri, Presiden itu adalah kepala negara. Kepala negara itu artinya hanya urusan seremonial, upacara-upacara kenegaraan, dan pengambil keputusan yang tertinggi, tapi tidak memerintah sehari-hari. Sedangkan yang memerintah ini adalah Perdana Menteri. Contoh paling bagus Thailand. Thailand itu ada raja, lalu ada Perdana Menteri. Raja nggak pernah mengurusi apa-apa. Perdana Menterinya yang mengurusi menteri-menterinya, dan semua gubernur di bawah Perdana Menteri. Itu raja itu disanjung-sanjung saja gitu. Lalu kemudian Raja Thailand disayang karena dia suka inovasi pertanian-pertanian yang luar biasa. Lalu Malaysia juga ada raja. Lalu Jepang ada kaisar dan ada Perdana Menteri. Saudara tahu namanya kaisar Jepang? Terkenal. Perdana Menteri yang terkenal karena dia terus berkaitan dengan dunia. Paham sih? Nah Yusuf waktu itu ketika dia umur 30 tahun, dia jadi Perdana Menteri Mesir. Saudara tahu ceritanya? Cincin raja, cincin Firaun diberikan ke Yusuf. Apa artinya cincin? Cincin itu kuasa. Karena pada zaman itu prasasti, semua catatan-catatan dokumen penting itu kan pada zaman tanah liat. Jadi ditulis di atas tanah liat, lalu kemudian kalau distempel pakai cincin raja, klop, lalu dibakar jadi genteng yang ada tulisannya itu. Mungkin rasanya itu paham? Itu maksudnya tak zaman tanah liat, setelah zaman batu tulisan. Jadi itu zaman itu. Jadi kalau dibuat keputusan oleh cincinnya Yusuf ini, ya hari ini siapa yang ngantuk dibunuh, gitu. Ya, mati langsung hari ini. Karena kekuasaannya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi paham saudara? Anak muda ini, Iwan, ya, ternyata punya kuasa. Tidak hanya, lalu kemudian lebih menarik lagi kalau kita tahu Yusuf dari mana? Yusuf dari Kanaan. Dan Kanaan itu kalau zaman sekarang itu kayak Papua New Guinea, kayak Kamboja, negara yang agak terbelakang. Lalu jadi Perdana Menteri sudah punya kuasa untuk menguasai dunia. Aduh, kalau saya punya mantu, saya ingin punya mantu seperti Yusuf. Jadi kalau nggak seperti itu jangan tawarkan kepada saya. Malah sombong. Ini saudara, Yusuf itu luar biasa. Saudara tahu orang hebat di dunia pada zaman tahun 45 adalah Bung Karno. Bung Karno juga hebat. Tapi Bung Karno jadi Presiden Republik Indonesia umur 45. Presiden Amerika yang nggak muda, Obama kan. Obama jadi Presiden Amerika umur berapa? 45. Yusuf 15 tahun di bawahnya. Terus bisa bayangkan, penguasa dunia adalah anak kampung gembala duduk di atas tahta menguasai dunia. Kalau saya tanyakan, pengen nggak anak cucu kita seperti Yusuf? Bagus sekali, bagus sekali. Dan itu luar biasa memang. Tapi mari kita lihat belajar. Malam hari ini kita tidak bisa belajar semua Yusuf itu ya. Karena Pak Kitri katakan nanti guru itu kalau mengajar jam 12 kan selesainya. Saya cuplik saja lah bagian-bagian tertentu saja supaya kita pulang ya. Kalau enggak kan sayang.
saudara ke BPD, Pak Fenus sudah bayar hotel tapi nggak ditiduri. Jadi saya usahakan saya singkat ya saudara. Jadi nggak jam 12 paling di jam setengah 12. Oke, coba kita baca riwayatnya Yusuf pertama kali dalam Injil Adam Kejadian pasal 37 ayat